Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karnasari dengan NPM 183510238. Di sini saya akan mempresentasikan revisi aplikasi saya teknologi augmented reality sebagai media pembelajaran mengenal sel tubuh manusia. Di mana di sini ada button bahasa, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Setelah button bahasa, maka akan muncul tampilan awal di mana yang direvisi sebelumnya itu ada di button sel, button ovulasi. Lalu di sini merupakan tampilan awal dari halaman ovulasi. Ada button sound, back, dan button menuju materi fase menstruasinya. Di sini ada fase menstruasi di mana ada button back, next, sound, dan button AR untuk menuju ke AR menstruasinya. Di sini ada button sound untuk penjelasan dari AR menstruasi. Fase menstruasi. Fase ini terjadi jika ovum tidak dibuahi sperma, sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium yang disertai robek dan lulurnya endometrium sehingga terjadi pendarahan. Lalu back untuk ke fase selanjutnya di mana fase praovulasi. Lalu ada button sound. Fase praovulasi, hormon pembebas gonadotropin yang dikeluarkan hipotalamus akan memacu hipofise untuk melakukan FSH. FSH adalah follicle stimulating hormone yang memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen, sehingga terjadi pembentukan dinding rahim menebal. Lalu back untuk ke fase selanjutnya yaitu fase ovulasi. Lalu ada button sound untuk penjelasannya. Fase ovulasi terjadi di hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menggambat pengeluaran FSH, kemudian hipofise mengeluarkan LH atau luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan sel telur yang telah matang dari folikel di dalam ovarium. Peristiwa ini disebut ovulasi. Lalu back untuk ke fase selanjutnya yaitu pasca ovulasi. Lalu ada button sound untuk penjelasannya. Folikel degraf atau folikel matang yang telah melepaskan sel telur akan berkerut dan menjadi korups luteum. Korups luteum mengeluarkan hormon progesteron dan masih mengeluarkan hormon estrogen, namun tidak sebanyak saat berbentuk folikel. Jika tidak terjadi pembuahan, korups luteum akan berubah menjadi korups albikan yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi dan siklus terus berulang.